Pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada katekesi hari ini. Sebelum saya membawakan katekesi ini, saya mau memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Benedikta Charlie. Saya biasa dipanggil Shirley. Saya berasal dari Kempur Indrong. Saat ini saya kuliah di Stipas Santo Sirilus Ruteng, mahasiswi semester 3. Saya ditugaskan oleh kampus untuk membawakan katekesi pada hari ini dengan tema mengenali dan memulihkan relasi yang terluka. Diangkatnya tema katekesi pada hari ini pertama-tama untuk mengajak kita sebagai makhluk sosial untuk selalu rendah hati dalam berelasi dengan diri sendiri, orang lain maupun relasi dengan Allah sendiri. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, marilah kita bersatu hati dan mengarahkan seluruh pikiran kepada Tuhan dalam katekesi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat perlindungan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan katekesi. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber segala kehidupan dan pencipta relasi yang sempurna. Kami membawa kehadiran-Mu saat ini di tengah-tengah kami untuk memulai katekesi ini yang bertujuan untuk mengenali dan memiliki relasi yang baik dengan diri sendiri, sesama maupun dengan Allah sendiri. Bimbinglah kami dalam katekesi ini, semoga apa yang kami peroleh dari katekesi ini dapat memperbaiki relasi kami. Semua doa ini kami serahkan melalui perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik saudara-saudari sekalian, untuk lebih mendalami katekesi kita pada hari ini, marilah kita menyimak atau mendengarkan bersama-sama cerita singkat ini yang berjudul Secangkir Kopi dan Pengakuan. Sabar. Maya dan Sari adalah sahabat sejak kecil, tetapi hubungan mereka hancur setelah Sari menyebarkan rumor yang merusak reputasi Maya di sekolah. Duka pengkhianatan ini menyebabkan Maya menarik diri dari kehidupan sosial. Beberapa tahun kemudian, Sari yang kini telah berubah dan menyesali perbuatannya berusaha menghubungi Maya. Maya yang awalnya menolak segala upaya pendekatan yang Sari lakukan, Sari dengan tekad bulat secara konsisten menunjukkan penyesalannya melalui tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Besokan harinya, Maya setuju untuk bertemu Sari di sebuah kafe. Di sana, Sari mengungkapkan alasan di balik tindakannya tersebut, sehingga dapat membuat Maya memahami konteks penderitaan Sari yang dia lakukan terhadap Maya. Sehingga mulai hari itu hubungan Sari dan Maya terjalin kembali. Saudari-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan cerita di atas, kira-kira apa yang menyebabkan Sari melakukan tindakan tersebut terhadap Maya? Mungkin dari teman-teman kalian punya jawaban. Baik, dari saya yang dilakukan Maya kepada Maya, di mana Sari itu memiliki rasa iri terhadap Maya, yang dimana Maya itu mencapai nilai yang tinggi, sedangkan Sari ya standar rata-rata. Jadi itu sebabnya Sari tidak suka dengan Maya. Baik, itu jawaban. Baik, terima kasih jawaban dari saudara ini. Mungkin dari saudari-saudari sekalian punya pengalaman yang sama yang diceritakan dalam cerita tersebut. Misalnya pengalaman relasi yang tidak baik dengan sesama.
mungkin pernah mengalami misalnya berkaitan dengan teman sehingga membuat relasi kita dengan teman tersebut tidak baik. Mungkin ada pengalaman itu teman-teman di sini. Yang bisa relasi baik dari saya ada pengalaman, tapi pengalaman ini bukan berasal dari saya, tetapi dari tetangga di kampus saya, bahwa dua keluarga ini sebelumnya berhubungan baik, tetapi pada suatu hari karena kami kekrisisan air di kampung kami, jadi mereka berkelahi gara-gara merebut air. Di situ mereka adu mulut dan kadang di situ mama-mami ini saling adu mulut dan membahas tentang latar belakang keluarga mereka. Sampai-sampai anak dari kedua mama ini menentang untuk tidak berhubungan atau menjalin relasi yang baik sampai pada 2024 kemarin. Tetapi habis itu mereka menjalin hubungan baik lagi karena menurunkan ego mereka masing-masing. Baik itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara Tirta yang telah memberikan pengalamannya. Baik, kita di atas mau menegaskan kepada kita bahwa kita sebagai makhluk sosial yang hidup bersama sebaiknya menjaga relasi dan kepercayaan antara sesama agar tidak terjadi seperti kisah yang dialami oleh Sari dan Maya. Baik, yang berikutnya mari kita bersama-sama menimba inspirasi dari kita terkait tema ini. Kepada saudara Idris, saya persilakan membacakan. Bacaan dari kitab Kejadian. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatlah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau lari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu, mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka bersujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih Tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujukkannya Esau sehingga diterimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik saudari-saudari sekalian,
kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh saudari Idris. Baik, untuk mendalami kitab suci ini kita bersama-sama menyimak pertanyaan berikut. Saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengar bersama sabda Tuhan yang barusan kita dengarkan tadi, kira-kira bagaimana ayat yang menarik menurut saudari-saudari sekalian dan menyentuh hati teman-teman? Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu, mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka bersujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih Tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujukannya lah Esau sehingga diterimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik saudari-saudari sekalian, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh saudari Idris. Baik, untuk mendalami kitab suci ini kita bersama-sama menyimak pertanyaan berikut. Saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengar bersama sabda Tuhan yang barusan kita dengarkan tadi, kira-kira bagaimana ayat yang menarik menurut saudari-saudari sekalian dan menyentuh hati teman-teman? Dari saya, ayat yang menarik di sini ayat 4, yang dimana tetapi Esau berlari mendapatkan dia mendekapnya, memeluk lehernya, lalu diciumnya dia, mereka pun bertangis-tangisan. Dimana karena dalam ayat ini tadi menceritakan Yakub berdamai dengan Esau. Alasan saya di sini memilih ayat 4 karena di setiap ada kesalahan pasti kita harus memberi maaf kepada orang tersebut, sehingga hubungan persaudaraan mereka selalu damai dan tentram. Saudari-saudari sekalian, bacaan kitab suci yang telah dibacakan oleh saudara Idris tadi mau menegaskan kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang dapat membawa damai bagi sesama. Jika ada relasi yang pernah terluka antara sesama, kita harus berusaha untuk memperbaikinya kembali dengan menghadirkan kasih Tuhan di dalamnya. Biarkan Tuhan yang memulihkan relasi tersebut. Katekisi pada hari ini, kira-kira dari tema katekisi kita pada hari ini, aksi nyata apa yang perlu kita buatkan supaya katekisi kita pada hari ini dapat membuahkan hasil? Saya meminta pendapat dari saudara-saudari sekalian. Kepada saudari Elin. Solusi yang saya ini, kita harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan sesama. Dengan komunikasi kita dapat berbagi cerita dan menyadari kesalahan yang kita buat. Jadi di situ kita dapat memulihkan relasi dengan sesama. Baik, terima kasih atas jawabannya saudara Elin. Mungkin dari teman-teman ada jawaban lain untuk memberikan aksi nyata yang lain.
Baik, saya meminta kepada Saudari Filka untuk dapat menyampaikan doa permohonan. Semoga kami selalu membangun relasi yang baik dengan teman kami, keluarga kami, dan dengan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudari-saudari sekalian, marilah kita menyatukan doa permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudari-saudari terkasih, terima kasih atas partisipasi kita dalam katekesi ini. Semoga katekesi ini dapat meneguhkan kita untuk mengenali setiap luka dalam relasi dan membuka diri kepada sesama dan Allah. Mari kita terus membangun relasi yang sehat, saling menghargai, dan menghidupi kasih yang menyembuhkan. Tuhan memberkati perjalanan kita untuk semakin menjadi pembawa damai bagi sesama. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami semua dalam proses katekesi yang telah kami langsungkan pada hari ini. Semoga dengan katekesi ini kami dapat menyadari relasi yang terluka dalam hidup kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, beri kami keberanian untuk mengakui kesalahan, kerendahan hati untuk meminta maaf, dan kelapangan hati untuk mengampuni. Jadikanlah kami alat perdamaian-Mu dimanapun kami berada melalui bimbingan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.